Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 11 SMK Negeri 3 Kudus. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang logika matematika. Logika matematika yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama nanti yaitu pernyataan, bukan pernyataan, dan negasi. Yang kedua, pernyataan majemuk. Dan yang ketiga adalah converse, inverse, dan kontraposisi. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu pernyataan, bukan pernyataan, dan negasi. Kita bahas dulu yang tentang pernyataan. Pernyataan adalah kalimat yang sudah pasti mempunyai nilai benar atau sudah pasti mempunyai nilai salah, tetapi tidak sekaligus keduanya. Pernyataan juga disebut dengan kalimat tertutup. Contohnya, 11 adalah bilangan genap. Jelas ini merupakan suatu pernyataan, menyatakan bahwa 11 adalah bilangan genap. Tetapi pernyataan ini bernilai salah. Kenapa? Karena 11 adalah bukan bilangan genap. 11 bilangan ganjil, tapi di sini dituliskan bahwa 11 adalah bilangan genap. Jelas ini salah. Maka ini termasuk pernyataan yang bernilai salah. Kemudian yang kedua, berapa usiamu sekarang? Apakah ini pernyataan? Bukan pernyataan. Jelas ada tanda tanya. Justru ini sebagai pertanyaan, bukan pernyataan. Contoh yang ketiga, Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur. Benar. Sebuah pernyataan dan nilainya benar. Benar memang Surabaya adalah ibu kota dari Provinsi Jawa Timur. Sehingga ini merupakan contoh dari pernyataan yang bernilai benar. Itulah contoh dari pernyataan tadi. Yang kedua, kita bahas tentang kalimat terbuka atau bukan pernyataan. Kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat matematika yang belum mempunyai nilai kebenaran. Belum mempunyai nilai kebenaran, berarti belum bisa dipastikan itu kalimat benar atau salah. Contohnya yang pertama, 2x min 1 sama dengan 9, di mana x bilangan bulat. Apakah ini sebuah pernyataan yang benar? Apakah ini sebuah kalimat yang benar? Tidak tahu. Kenapa? Karena kita tidak tahu x itu berapa. 2x dikurangi 1 sama dengan 9. Kita belum tahu nilai x pastinya itu berapa, belum tahu. Makanya tidak bisa dipastikan ini benar atau salah. Maka ini termasuk kalimat terbuka. Yang kedua, A terkenal sebagai kota pahlawan. Juga belum tahu, lah A itu kota apa? Apakah kota Surabaya, ataukah Semarang, ataukah Jakarta? Tidak tahu. Makanya ini tidak bisa dipastikan sebagai kalimat yang benar atau salah. Makanya termasuk kalimat terbuka. Masih terbuka, belum bisa dipastikan kebenarannya. Yang ketiga, negasi. Negasi ini kita sebut juga sebagai ingkaran. Negasi dari pernyataan P dinotasikan dengan negasi P. Jadi P itu punya negasi. Dilambangkan seperti ini, negasi P. Contohnya P. Ini P, ini negasi P. Untuk keterangannya, B itu benar dan S itu salah. Negasi dari benar. Negasinya benar berarti salah. Negasi dari salah berarti benar. Jadi lawannya ya. Kalau benar negasinya salah. Kalau salah negasinya benar. Contohnya P. P itu adalah, di sini dijelaskan bahwa P itu 6 adalah bilangan genap. Maka negasi P-nya tambahi bukan saja. 6 bukan bilangan genap. P-nya 6 adalah bilangan genap, maka negasinya adalah 6 bukan bilangan genap. Nah ini, inti dari negasi itu kata ini, bukan.
bukan atau tidak, boleh. Negasi P, 6 tidak bilangan genap atau 6 bukan bilangan genap. Bukan boleh, tidak juga boleh. Boleh memilih salah satu, bukan atau tidak. Next, yaitu kita bahas tentang pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk itu ada yang pertama tentang konjungsi. Di sini ada tabel kebenaran konjungsi. Konjungsi itu tandanya ini. Kita sebutnya dan. P, Q, ini adalah P dan Q. Kalau P-nya benar, Q-nya benar, maka P dan Q bernilai benar. Kalau keduanya benar, di sini benar. Kalau salah satu, ada yang salah, maka ya salah, sama. Apalagi keduanya salah, hasilnya salah. Jadi bernilai benar jika keduanya benar. Contohnya, P adalah bilangan genap habis dibagi 2. Q adalah, nah ini, 6 adalah bilangan ganjil. Nyatakan konjungsi tersebut ke dalam bentuk berikut dan tentukan nilai kebenarannya. Yang pertama P dan Q, yang B adalah P dan negasi Q. Pembahasannya. Di sini ada P, kemudian ada Q, ada negasi Q. P. Dari definisi ini, P. Bilangan genap habis dibagi 2. Bilangan genap habis dibagi 2. Jelas ini benar. Q. 6 adalah bilangan ganjil. 6 adalah bilangan ganjil. Apakah 6 bilangan ganjil? Tidak, maka ini salah. Yang ditanyakan yang pertama adalah P dan Q. P dan Q. P tadi, P bernilai benar, maka ini kita tulis B. Dan, tulis dan. Q. Q ini bernilai salah, makanya S. B dan S, nah ingat ini, B dan S ketemunya S, maka B dan S nilainya S. Nilai kebenarannya adalah salah. Yang kedua, P dan negasi Q. P-nya bernilai benar, tulis B. Dan, tulis dan. Negasi Q. Q tadi nilainya salah. Kalau negasi Q, berarti kan lawannya salah, yaitu benar. Maka negasi Q ini menjadi B. B dan B ketemu B. Sesuai ini tabel konjungsi. B dan B ketemu B. Nilai kebenarannya adalah benar. Yang kedua, tentang disjungsi. Disjungsi itu lambangnya ini, seperti ini. Kita baca atau. P, Q, yang ini P atau Q. B, B ketemunya B. BS ketemunya B. SB ketemunya B. Jadi salah satu B hasilnya sudah B. Nih, salah satu saja B hasilnya B. Tapi kalau tidak ada yang B hasilnya S. Contohnya, P yang Q didefinisikan 3 adalah bilangan prima. Tentukan nilai kebenaran dari P atau Q. Pembahasannya, yang P ini 12 dikurangi 9 sama dengan 3. Apakah benar? Ya, benar. Q, 3 adalah bilangan prima. Apakah 3 bilangan prima? Ya, benar. Jadi P nilainya benar dan Q nilainya benar. Sehingga P atau Q adalah P-nya B atau ditulis Q-nya B. B atau B ketemu B. Ini B atau B ketemu B. Yang ketiga tentang implikasi. P, Q, nah ini implikasi, tanda implikasi seperti ini, anak panah. Bacanya, jika P maka Q. Itu implikasi. Silakan ini dipahami sendiri, sama seperti tadi, serupa. Dan yang keempat adalah biimplikasi. Tandanya ini.
Ini anak panahnya 1, yang ini 2. P, jika dan hanya jika Q. Ini bacanya adalah jika dan hanya jika. P, jika dan hanya jika Q. Tabel kebenaran implikasinya seperti ini. Terakhir yaitu tentang negasi dari pernyataan majemuk. Pernyataan dan ini negasi. Tadi pernyataannya ada yang tanda dan, ada tanda atau. Di sini ada ini implikasi, dan yang terakhir ini biimplikasi. Untuk yang tanda dan, P dan Q, negasinya satu-satu. Negasi dari P berarti negasi P. Dan negasinya apa? Atau. Q, negasinya apa? Negasi Q. Sama seperti ini. P, negasinya adalah negasi P. Atau, negasinya apa? Dan. Q, negasinya apa? Negasi Q. Khusus untuk P maka Q, dan P jika dan hanya jika Q, seperti ini negasinya. Sekarang kita lanjutkan yang konvers, invers, dan kontraposisi. Berdasarkan implikasi, nah ini untuk implikasi P maka Q atau jika P maka Q dapat dibentuk pernyataan baru. Untuk konversnya, pernyataannya, implikasinya P maka Q, maka konversnya dibalik Q maka P. Inversnya yaitu negasi P maka negasi Q. Terakhir kontraposisinya negasi Q maka negasi P. Contohnya, diketahui pernyataan jika Ega rajin belajar maka Ega naik kelas. Tentukan konvers, invers, dan kontraposisinya. Pembahasannya, jika Ega rajin belajar maka Ega naik kelas. Jika maka tandanya seperti ini tadi. Jika P maka Q. Jika P maka Q. Sehingga P-nya adalah Ega rajin belajar, Q-nya adalah Ega naik kelas. Jika P maka Q. Jika P maka Q. P-nya Ega rajin belajar, Q-nya Ega naik kelas. Yang ditanyakan konvers. Konvers, ingat konvers rumusnya jika Q maka P. Jika Q maka P. Q-nya ini, P-nya ini. Sehingga menjadi jika Ega naik kelas maka Ega rajin belajar. Sesuai dengan ini. Q dulu baru P. Yang kedua, ditanyakan invers. Invers tadi rumusnya negasi P maka negasi Q. Atau jika negasi P maka negasi Q. Nah ini negasi P maka negasi Q. P-nya Ega rajin belajar. Karena negasi, tambahi kata tidak. Jika Ega tidak rajin belajar, maka negasi Q, Ega tidak naik kelas. Q-nya naik kelas, negasinya tidak naik kelas. Terakhir, kontraposisi. Rumusnya negasi Q maka negasi P. Jika Ega tidak naik kelas, Q-nya naik kelas, negasinya berarti tidak naik kelas, maka negasi P, Ega tidak rajin belajar. Sekian dulu logika matematika kita pada video kali ini. Semoga dapat kalian pahami. Tetap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.